Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Melanjutkan membaca kitab Mudzakkirah alal Aqidah al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita sudah sampai di halaman 22 ya. Halaman 22, mahabbatullah. Mahabbatullah. Oke, tafadhal ya. ودليل قوله تعالى سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وقوله تعالى وهو الغفور الودود والود خالص المحبة ولا يجوز تفسير المحبة بالثواب لأنه مخالف لظهير اللفظ وإجماع السلف وليس عليه دليل. Baik, barakallahu. Setelah di sini qala al-musannif Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bi ulumi fid dhari amin. Mahabbatullahi, sifat mahabbahnya Allah. Mahabbatullahi sifatun min sifatihi al-fi'liyah. Mahabbatullah adalah salah satu sifat dari sifat-sifat Allah yang fi'liyah. Ingat kemarin sifat Allah terbagi menjadi dua, fi'liyah sama dzatiyah. Fi'liyah sama dzatiyah. Kalau fi'liyah itu kaitannya sama masyiah, kalau dzatiyah itu Allah senantiasa disifati dengan sifat tersebut, gitu kan? Wa daliluha qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Maka kelak Allah akan mendatangkan satu kaum yang Allah cintai mereka dan mereka mencintai Allah. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwal ghafurul wadud, dan Allah itu maha pengampun lagi maha al-wadud. Al-wadud. Al-wadud itu jamak dari al-widdu. Wal-widdu, kata-kata al-widdu itu khalisul mahabbati, kecintaan yang murni. Ya, jadi al-wadud atau wid itu punya dua makna. Yang pertama makna yuwaddu awliyai, Allah mencintai para wali-walinya. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua dari al-wadud adalah al-maudud, yang dicintai. Artinya Allah dicintai oleh para walinya. Seperti itu. Itu makna dari al-wadud. Kemudian kata beliau, wala yajuzu tafsirul mahabbati bisawab, dan tidak boleh mentafsirkan sifat mahabbah dengan sawab, pahala. Allah punya sifat mahabbah. Apa artinya? Memberi pahala. Itu keliru, salah. Kenapa? Alasannya selalu tiga ini. Jadi alasannya tiga ini adalah kaidah untuk menetapkan nama dan sifat dan menolak atau membantah klaim yang keliru dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Apa? Yang pertama, li'annahu mukhalifun li dhahiril lafzi. Karena mentafsirkan mahabbah dengan pahala, sawab itu menyelisihi dhahir lafaz. Dhahir lafaz masih ingat di qawaidul muslah, dhahir lafaz adalah makna yang muncul di benak. Makna yang langsung muncul di benak. Itu namanya dhahir lafaz. Kemudian yang kedua, mukhalifun lijma'i salaf, menyelisih ijma' salaf. Kemudian yang ketiga, walaisa alaihi dalilun, dan tidak ada atasnya dalil. Maka ini adalah tiga kaidah tentang nama-nama dan sifat Allah. Kemudian lanjutnya ke sini.
والدليل على صفته رحمة الله تعالى كان الله غفورا رحيما المغفرة شد الذنب وتجاه الذنب رحمة قد تقتضي الإحسان والإنعام تنقسم إلى قسمين عامة وخاصة العامة هي كلمة أحد دليلها قوله تعالى رحمة وسعت كل شيء ربنا وسعت علما خاصة هي التي تختص بالإيمان دليلها قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما فلا يصح تفسير الرحمة الثاني لأنه يخالف الجنون التي بإجماع السلف لا دليل عليه. Baik, barakallahu. Kemudian kata beliau al-maghfiratu war-rahmat. Sifat maghfirah dan rahmat. Jadi ini mulai menyebutkan kalau di akidah wasitiyah kan aslinya ini full sama dalil. Full sama ayat banyak sekali. Itu maksudnya apa? Syekhul Islam membawakan itu untuk menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nanti insya Allah setelah dari sini kita akan masuknya ke akidah wasitiyahnya. Ini kan pengantarnya. Al-maghfiratu war-rahmat. Maghfirah dan rahmat. Ad-dalilu ala subuti sifatil maghfirati wa rahmati. Dalil atas penetapan sifat maghfirah dan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun itu. Kepada Allah Subhanahu wa taala qauluhu ta'ala firman Allah Subhanahu wa taala wa kana Allahu ghafuran rahima, dan Allah Subhanahu wa taala ghafur, Maha Pengampun, rahiman, Maha Pengasih. Kedua sifat ini selalu sering disandingkan ya, sering dibarengkan. Ghafur dan Rahim ini nama. Ingat kemarin setiap nama mengandung sifat. Nama Al-Ghafur itu mengandung sifat maghfirah, yang mengampuni. Wal maghfiratu. Sekarang makna sifat maghfirah. Makna dari sifat maghfirah. Bukan makna dari nama ya, makna dari sifat maghfirah. Itu apa? Adalah satru atau sitru bisa. Satru dzanbi wat tajawuzu anhu. Menutup dosa dan mentolerir dosa. Jadi ini hakikat dari makna maghfirah. Ada dua. Yang pertama dosanya ditutup. Yang kedua takmin. Mengamankan pelaku dosa dari ukubah, dari hukuman. Itu makna dari maghfirah. Kemudian warahmatu sifatun taqtadi al-ihsana wal in'am. Dan rahmat itu adalah satu sifat yang berkonsekuensi ihsan, berbuat baik, wal in'am, dan memberikan nikmat. Ini konsekuensi, bukan maknanya. Bukan maknanya, tapi konsekuensi dari sifat rahmat. Begitu ya. Watan qasimu ila qismaini. Dan rahmat, sifat rahmat itu terbagi menjadi dua. Amatin wa khasatin. Rahmat yang sifatnya umum dan rahmat yang sifatnya khusus. Nah, dari sini bisa diambil kesimpulan bahwasanya di antara sifat-sifat Allah itu ada kadar, ada sesuatu sifat gitu yang punya kadar meliputi banyak orang atau semua makhluk secara umum, dan ada kadar yang meliputi makhluknya secara khusus. Contohnya pakai tirat sih. Wal amatu hiya syamilatu likulli ahadin. Dan sifat rahmat yang umum itu syamilatu, itu mencakup likulli ahadin, semua orang. Wa daliluha qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Kemudian kata Allah Rabbana kata Allah Subhanahu wa taala, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, Engkau meliputi segala sesuatu, apanya? Rahmat dan ilmu. Jadi kalau terjemahkannya langsung, rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Itu rahmat yang sifatnya umum, mencakup semua manusia. Wal khassatu, dan rahmat yang sifatnya khusus, yallati takhtassu bil mu'minin. Itu rahmat yang khusus bagi orang mukmin. Wa daliluha qauluhu ta'ala, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kan pengasih dan penyayang gitu ya. Kalau pengasih itu berarti yang umum, semuanya dikasih. Penyayang itu sifatnya khusus, yang disayangi cuma orang-orang mukmin.
Wa daliluha qauluhu ta'ala, dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa kana bil mu'minina rahimah. Dan Allah Subhanahu wa taala itu cuma sayang terhadap orang-orang mukmin. Begitu. Jadi ada yang sifatnya umum dan sifatnya khusus. Oke, kemarin sifat apa? Ar-Razq. Ya, Razq, memberi rizki kan. Rizki itu ada dua. Yang sifatnya umum semua dikasih, ya rizki berupa makanan gitu kan. Kemudian ada rizki yang sifatnya khusus, yaitu apa? Hidayah kemarin kan gitu kan. Kemudian kata beliau, wala yasihu tafsirur rahmati bil ihsan, dan tidak boleh menafsirkan sifat rahmat dengan ihsan. Kalau konsekuensinya ya, tapi kalau menafsirkan rahmat, oh berbuat baik, bukan. Rahmat yang merahmati, salah satu konsekuensinya berbuat ihsan. Kenapa? Li'annahu mukhalifun. Nah ini selalu alasannya tiga ini. Makanya tadi Anda bilang tiga hal ini adalah kaidah. Li'annahu mukhalifun li dhahiril lafzi. Karena menafsirkan seperti itu, satu, menyelisihi dhahir lafaz, menyelisihi makna yang langsung muncul di benak. Rahmat ya rahmat, kita tahu ya rahmat, kasih sayang. Wa ijma'is salaf, dan ijma' salaf. Kemudian wadla dalil alaihi, dan tidak ada dalil atas. Kemudian lanjutnya ar-ridho. Tukhti. Ittaba'u ma asqatullah. Bukdi. Wal bughdu ya cukup ya, cukup ya. Baik, kemudian kata beliau, ar-ridho wal ghadab wal karahatu wal maqtu wal asfu. Ridho, sifat ghadab ada 4. 1, 2, 3, 4, 5. Sifat ridho, sifat ghadab, murka, karahah, benci, al-maqtu. Al-maqtu ya bahasa kita susah ya, bahasa kita sedikit. Al-maqtu itu ya sama kayak murka ya. Wal asfu, nanti asfu nggak bisa diterjemahkan, nanti kita lihat. Ar-ridho sifatun min sifatillah. Ridho itu salah satu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat muqtadaha yang konsekuensinya adalah mahabbatul murdi anhu wal ihsanu alaih. Mencintai yang diridhoi dan berbuat baik kepada yang diridhoi. Nah, itu konsekuensinya. Wa daliluha qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Itu ridho. Kemudian wal ghadabu, sifat ghadab, sifat murka. Sifatun min sifatillahi subhanahu wa ta'ala, salah satu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Muqtadaha yang kandungannya konsekuensinya adalah karahatul maghdubi, membenci yang dimurkai. Maghdubi alaih, membenci yang dimurkai, wal intiqamu minhu, dan intiqam, memberikan hukuman pada yang dimurkai. Wa qaribun minha sifatus sukhti, dan yang dekat maknanya dari sifat ghadab adalah sifat as-sukhti, marah. Wa dalilu tisafillahi bihima, dan dalil tentang disifati Allah Subhanahu wa taala dengan keduanya, dengan sifat ghadab, adalah qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu, dan Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya dan melaknatnya, menjauhkannya dari rahmat. Dzalika bi annahum, yang
Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi annahum muttaba'u ma askhatallaha wa karihu ridwana." Yang demikian itu karena mereka ittaba'u mengikuti ma askhatallaha, sesuatu yang membuat Allah murka, apa yang membuat Allah benci. Wa karihu, dan Allah membenci, dan mereka membenci ridwanahu, keriduan Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat ghadab, sifat murka. Wal karohatu sifatun min sifatillah. Dan karohah, benci, itu adalah salah satu sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala al-fi'liyah. Yang sifatnya fi'liyah. Ini masih sifat-sifat fi'liyah semua ya. Yang kaitannya dengan masyiah, kehendak Allah. Kapan Allah mau berbuat, ya itu sekehendak Allah. Muqtadoha ibadul makruhi wa mu'adatuhu. Yang konsekuensinya, kandungannya adalah ibadul makruh, menjauhkan orang yang dibenci, wa mu'adatuhu, dan memusuhinya. Wa dalilu alaihi qauluhu ta'ala, dan dalil atasnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, walakin karihallahun bi'athahum, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala benci, tidak suka terhadap in bi'athahum, khurujahum, keluarnya mereka, berangkatnya mereka menuju peperangan. Nanti konteksnya lihat sendiri di surat Taubah ya. Kemudian wal maktu, sifat yang berikutnya, sifat al maktu itu asyadul ghadab, itu sangat marah, lebih dari marah, lebih dari murka. Apa bahasa ini? Kayak tadi kan nggak ada padanannya ya. Wal bughdu qaribun min maknal karohah, sedangkan bughdu, tadi ghadab, bughdu itu dekat dengan makna karohah, benci. Wa dalil maqti qauluhu ta'ala, dan dalil al-maqt itu firman Allah Subhanahu wa taala, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kebencian gitu ya, kemurkaan Allah, kalian mengatakan ma la taf'alun, sesuatu yang tidak kalian lakukan. Kemudian lanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asaf lahu maknayan. Ahaduhuma al-ghadabu wa hadha jaridun ala Allah ta'ala, wa dalilu qawluhu ta'ala, falamma asafna taqamna minhu ay abduna, wa thani al-haznu wa hadha la al-huznu hadha la yuridu ala Allah wa la yasifu an yusafa bihi in anna al-huzna sifat naqsi wallahu munazzahun an naqsi wa la yuridu tafsirul ridha wa thawabi wal qadaru wal intiqam wal karahati wal maqti bil uqubati li annahu mukhalifun lillahi lafzi wa ijma'i salafi wa laysa alaihi dalil. Baik, kemudian makna al-asafu lahu maknayan, punya dua makna. Ahaduhuma, yang pertama adalah al-ghadab, makna ghadab, makna murka. Wa hadza jaizun 'ala Allah, dan ini boleh disifati kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, falamma, sifat asaf gitu ya, falamma asafuna intaqamna minhum, dan tatkala asafuna gitu ya, asafuna, mereka membuat kami murka, intaqamna, maka kami hukum, kami adab mereka. Surat Az-Zukhruf. Ai aghdabuna, mereka membuat ghadab kepada kami, mereka membuat murka kepada kami. Asafuna ai aghdabuna. Kemudian asan yang kedua al-huznu. Asaf maknanya huzn, sedih. Wa hadza la yajuzu wallah. Makna huzn, makna sedih itu tidak boleh disandingkan kepada Allah. Kenapa? Wala yasifu an yusufa fi, dan tidak sah, Allah tidak boleh, Allah Subhanahu wa taala disifati dengannya.
Apa li'annal husna, karena sedih itu sifatun naqsin, sifat cacat, sifat kurang. Wallahu munazzahun anil naqsi, dan Allah Subhanahu wa taala itu disucikan dari segala cacat atau kurang. Wala yajuzu tafsiru ridho bisawab, dan tidak boleh menafsirkan ridho dengan pahala. Allah meridhoi artinya Allah memberikan pahala. Itu salah. Wal ghadabi bil intiqami, dan sifat ghadab, sifat murka dengan intiqam, memberikan azab, memberikan hukuman. Wal karohati wal makti, dan karohah dan maqt itu dengan ukubah, ya sama. Intiqam, ubah itu memberikan hukuman. Li'annahu mukhalifu bidzahiril lafzi, karena itu semua ini selalu diulang-ulang. Satu, mukhalifun bidzahiril lafzi, menyelisihi zahir lafaz, menyelisih makna yang langsung muncul di benak. Wa ijma'i salafi, dua, menyelisih ijma' salaf. Tiga, walaysa alaihi dalilun, dan tidak ada dalil atasnya. Kemudian lanjutnya. maka kita kami bila kami jadi la itu adalah nama Allah Taala hajar kepada sekam masaka Allah Taala yang illa ya'zul mawlid bila malaika wala yasih tafsiruhuma bimaji'i au ityani Amrihi. amrihi li'annahu mukhalifun bidahiril lafzi wa ijma'u salaf wala dalil alaihi wal muradu bi qawlihi ta'ala aw ya'tiya ba'du ayati rabbih tulu'u syamsi min maghribiha alladhi bihi tanqati'u taubatu Taubatu. kama ja'a tafsiruhu bidzalika marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba belajar. Kemudian sifat yang berikutnya adalah sifat al-maji wal ityan. Sifat maji dan ityan, datang, sama ya. Ja'a, ata kan sama, datang ya. Apa bedanya? Bahasa Indonesia yang susah ya. Al-maji wal ityanu min sifatillahi al-fi'liyat. Sifat datang itu termasuk sifat Allah Subhanahu wa taala al-fi'liyah, masih sifat fi'liyah. Wa huma sabitatani lillahi ala wajhi laiki bihi, dan keduanya itu ditetapkan tetap bagi Allah Subhanahu wa taala ala wajhi laik, sesuai yang layak dengan keluhuran Allah Subhanahu wa taala. Wa daliluhuma, dan dalil keduanya tentang sifat maji dan ityan adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Rabbmu dan para malaikat datang bersaf-saf dalam surat Al-Fajr. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, hal yang duruna, tidaklah hal itu ma. Hal itu bukan amma. Ma yang durun, tidaklah mereka menunggu, illa ayyatiyahumullahu, melainkan mereka ini orang-orang kafir ya, melainkan supaya Allah Subhanahu wa taala datang kepada mereka fi dhulalin minal ghamam, dalam naungan, dalam dhulal itu kan apa? Bayangan gitu ya, naungan. Minal ghamam, dari awan, wal malaikatu, dan para malaikat. Jadi Allah wal malaikat ini atas ke Allah ya. Dan tidaklah mereka menunggu, melainkan Allah dan para malaikat datang kepada mereka dalam satu naungan awan. Wala yasihu tafsiruhuma bimaji'i au ityani amrihi, dan tidak sah menafsirkan keduanya dengan yang datang itu perintahnya. Kenapa? Karena misalkan wajah rabbuka wal malaku saffan saffa, dan perintah Rabbmu dan para malaikat datang bersosok. Itu atuf, nggak bisa seperti itu ya. Hal yang duruna illa ayyatihumullahu bi dhulalin minal ghamami wal malaikah. Tidaklah mereka orang-orang kafir menunggu Allah datang dengan perintahnya. Lalu perintahnya sudah datang kepada Rasulullah. Ngapain ditunggu lagi? Berarti itu nggak bisa ditafsirkan seperti itu. Jadi yang datang ya Allahnya. Gitu. Li'annahu mukhalifun li dhahiril lafzi, karena satu menyelisih dhahir lafaz,
Dua, wa ijma'i salaf, menyelisih ijma' salaf. Tiga, wala dalil alaih. Dan tidak ada dalilnya. Kemudian wal muradu bi qoulihi ta'ala, dan yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, au ya'tiya ba'du ayati rabbik, atau datang sebagian ayat Rabbmu. Yang datang sebagian ayat Rabbmu itu apa? Tulu syamsi min maghribiha, adalah terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Alladzi bihi tanqatu taubatu, yang mana dengannya terputus taubat. Kama jaa tafsiruhu bidzalika marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah datang tafsir ayat tersebut seperti hal itu, ya begitu tafsirnya marfu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lanjutnya. Dzikrul di innama baik, cukup dulu. Kemudian kata beliau, wajhu dzikril muallifi min adillati majillahi qauluhu ta'ala. Dan apa namanya, sisi penyebutan penulis Syekhul Islam dari dalil datangnya Allah Subhanahu wa taala, itulah firman Allah Subhanahu wa taala, wa yauma tashaqqaqus sama'u bil ghamami wa nuzzilal malaikatu tanzila. Dan ingatlah pada hari tashaqqaqul sama, langit itu pecah, bil ghamami, apa namanya, bil ghamami itu bersama dengan adanya awan putih. Wa nuzzilal malaikatu, dan diturunkan malaikat turun, tanzila, dengan sebenar-benarnya. Ini kan nggak ada menyebutkan Allah turun, ya, tidak menyebutkan Allah datang, ya, tidak menyebutkan Allah datang, cuma menyebutkan langit terbelah, kemudian malaikat turun. Mana menyebutkan apa namanya, Allah datang? Kenapa Ibnu Taimiyah menyebutkan ayat ini untuk berdalil tentang sifat Allah datang? Paham nggak? Ya. Padahal dalam ayatnya nggak ada menyebutkan kata-kata Allah datang. Kenapa? Ma'annahu laisa fil ayati dzikrul maji. Padahal tidak ada di dalam ayat penyebutan kata datang. Mana? Kenapa Ibnu Taimiyah berdalil dengan ayat ini? Kata beliau, anna tasyaqqaqas sama, karena tasyaqquk, ya, tasyaqquqa, tafaul, bahwasanya pecahnya langit bil ghamami, dengan dibarengi munculnya awan putih, wa tanzilal malaikati, dan turunnya para malaikat, innama yakunani inda maji'illahi, itu hanyalah terjadi ketika Allah Subhanahu wa taala datang lil qada'i baina ibadi, untuk menetapkan hukum di antara hamba-hambanya. Fayakunu min babil istidlali bi ahadil amroini, dan ini namanya bab berdalil dengan salah satu dari dua hal, alal akhor, atas hal yang lain. Lima bainahuma minat talazum, karena antara keduanya itu talazum, datangnya Allah, kemudian apa namanya, pecahnya langit, itu talazum, sesuatu yang nggak bisa dipisah. Talazum itu sesuatu yang nggak bisa dipisah. Itu nanti urutannya masih begitu gitu, ketika di hari kiamat. Kemudian al wajhu sabitati hakikotan luhu wal jalalu al azamatu wal ikramu iqa'ut ta'iin
Baik, barakallahu fikum. Kemudian sifat wajah. Al-wajhu sifatun min sifatillahi az-dzatiyati. Nah, sekarang sifat dzatiyah. Wajah adalah salah satu sifat dari sifat-sifat Allah az-dzatiyah. Sifatnya dzatiyah. As-sabitati lahu, yang tetap bagi Allah hakikatan, secara hakikat. Alal wajhi al-laiki bihi. Sesuai dengan yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa daliluhu qauluhu ta'ala, dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan apa namanya, kekal wajah Rabbmu yang memiliki jalal, kemuliaan, wal ikram, dan kemuliaan. Itu dia, susah. Gimana kita menerjemahkannya? Jalal itu ya ikram, mulia ya gitu kan. Surat Ar-Rahman. Al-jalalu al-azamatu. Kata-kata nama al-jalal adalah al-azamah, keagungan. Wal ikram, kemuliaan, maha murah, maha pemurah adalah i'ta'ul ta'iin, memberikan kepada orang yang taat ma'addalahum minal karamati, sesuatu yang Allah ada janjikan kepada mereka minal karamah, dari kemuliaan. Itu sifat ikram, memuliakan gitu ya, memuliakan. Wala yajuzu tafsirul wajhi bisawab, dan tidak boleh menafsirkan wajah dengan pahala, dan tetap pahala Rabbmu, pahala Rabbmu, tapi di situ disifati dzul jalali wal ikram, berarti kan bukan pahala. Pahala tidak bisa disifati dengan dzul jalali wal ikram. Kenapa? Li'annahu mukhalifun li dhahiril lafzi, karena itu menyelisih dhahir lafaz wa ijma'is salaf wa laisa alaihi dalilun. Kemudian terakhir al-yad. Inna yadaillahi min sifatihi az-zatiyati as-sabitati lahu haqiqatun ala wajhi al-la'iq bihi yabsutu ma kaifa yasha'u wa bidu ma yasha'u mujalibuhu ma qulu ta'ala bal yadahu mabsuutatan wa ma mana'aka at-tajrid ma khalaq wala yajuzu tafsiruhu yuqwati annahu qawli wal iman salat wal is'al jalilun wal isyaqi ma yamna'uhu wa huwa at-tasfiyatu li anna al-quwwata la yusaww biha tasniyati. Baik, barakallahu. Kemudian sifat yang berikutnya adalah sifat yad, tangan. Inna yadaillahi, sesungguhnya yad, ini kan yadaini gitu kan, karena dia mudhaf, nunnya dibuang kan. Inna yadaillahi, sesungguhnya dua tangan Allah, itu min sifatihi adzatiyah, termasuk sifat dzatiyah as-sabitatillahi, yang tetap bagi Allah hakikatan, secara hakikat, ala wajhi al-laiki bi, sesuai yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Yabsutuhuma, Allah membentangkan keduanya, kaifa yasha, bagaimana Allah kehendaki, wa yaqbidu, dan Allah melipat, Allah menutup kedua tangannya, masya, sebagaimana yang dia kehendaki. Wa daliluhuma qauluhu ta'ala, dan dalil tentang sifat yad adalah firman Allah Subhanahu wa taala, bal yadahu mabsuutatan, bahkan kedua tangan Allah itu terbuka. Surat Al-Maidah. Kemudian surat Shad, ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadai, apa yang menghalangimu dari kamu sujud terhadap sesuatu yang aku ciptakan dengan kedua tangan. Wala yajuzu tafsirul yadaini bil quwwati, dan tidak boleh menafsirkan sifat yad, tangan, dengan kekuatan. Misalkan bahkan kedua tangan Allah, kedua kekuatan Allah itu terbentang. Ini gimana? Kan nggak bisa kan? Jadi aneh kan? Li'annahu mukhalifun li dhahiril lafzi, karena itu menyelisih dhahir lafaz, wa ijma'is salaf, dan ijma'is salaf, wa laisa alaihi dalil, dan tidak ada dalil. Kemudian wa fi siyaqi, dalam konteks ayatnya tadi, ma mana'ahu
ada sesuatu yang menghalangi untuk ditafsirkan dengan kuwah. Itu apa? Wa huwa tasniyah. Ini sifat tasniyah. Disifati dengan tasniyah dua tangan gitu kan. Dua tangan. Yadahu. Kenapa? Li'annal quwata, karena kekuatan Allah la yusofullahu biha. Karena kuat Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan biha, kekuatan tersebut disifati tasniyah dengan sifat tasniyah. Dengan dua kekuatan Allah. Apa? Kan kekuatan Allah ada dua. Ini berarti apa namanya nggak pas, nggak tepat, salah, keliru, disifati apa namanya yadai dengan kekuatan. Begitu. Baik, kita cukupkan hari di sini. Insya Allah kita lanjutkan. Kalau hari Kamis siang ada pelajaran nggak? Hah? Ya biasa. Oh, kan harusnya kan anak kan seminggu kan 2 kali kan? Seminggu kan 2 kali. Tapi Kamis berarti kosong ya, habis zuhur kosong. Ya. So kita lanjutkan besok. Allahu ta'ala bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.